Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Pedoman, Islam yang moderat dan santai. Kali ini akan membahas tentang kemarahan Kiai Abbas atau Gus Abbas tentang adanya sesuatu pelenjangan-pelenjangan atau yang meremehkan NU atau pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari. Mari kita lihat sama-sama videonya ya teman-teman. Saya itu kadang-kadang gak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi Yalal Waton kompak. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Saya menangis. Teringat Mbah Yai Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Mbah Hasyim Asy'ari, NU disebut PKI. Ansor Banser disebut PKI. Si ngamuk-ngamuk mung aku tok. Beliau menjelaskan betapa marahnya beliau ketika Ansor dan Banser dianggap PKI oleh mereka. Aku sing arep perang bari FPI, sing dadi komandane diam 1000 bahasa. Komandan macam apa kok copot seragammu kowe. Ono Banser ku malah ora gelem marang NU, gelem marang Habib, berarti Banser Habib wis anis Banser NU kowe. Betul lah betul. Betul lah betul. Ojo kayak kue sampean. Masya Allah. Sudah fenomena ini sudah terlihat sangat luar biasa. Di mana-mana ada makam palsu. Makam palsu di Indonesia, di Wonosobo, di Pemalang, di Madiun yang sudah dibongkar oleh pasukan-pasukan jagoan-jagoan Laskar Sabilillah. Itu ternyata sudah dibuat oleh kaum Ba'alwi. Sudah tahunan, bukan bulanan. Sudah tahunan. Selama itu Banser kemana? Selama itu Ansor kemana? Selama itu NU kemana? Kita harus lawan. Orang NU tidak boleh takut. Banser, Ansor, NU, Ansor, Muslimat, NU, Fatayat. Mana kekuatanmu? Saya belum melihat di YouTube Banser berkomentar. Mana nyalimu? Saya belum melihat Ansor berkomentar. Saya belum melihat Muslimat Fatayat berkomentar membela PBNU. Saya belum melihat juga Ansor membela PBNU. Tapi yang ada adalah Laskar Sabilillah bergerak dari Demak. Laskar Sabilillah Madiun. Laskar Sabilillah ada di Kerawang. Laskar Sabilillah yang ada di Madiun. Laskar Sabilillah yang ada di Banyumas. Laskar Sabilillah yang selalu bergerak. Iki Bansere menti. Ansornya mana? Fatayat Muslimat mana? Pengurus NU, MWC NU-nya, ranting NU-nya, PWNU-nya mana? Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU secara organisasi. Mana nyalimu jadi orang NU? Itulah kritik dari beliau ya teman-teman, bahwa mana Ansor dan Bansernya ketika mereka menindas orang-orang di NU, ya kan? Di Tegal orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang karena saya juga pernah datang. Beliau menceritakan tentang kondisi di Tegal yang dijajah oleh kaum Ba'alwi. Itu, Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi. Bahkan kadang-kadang ningkono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wungu Jatinegara Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta. Sungguh keterlaluan sekali ya teman-teman. Sampai masyarakat pribumi disuruh untuk mengumpulkan uang sampai 300 juta. Malah kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya. Gini apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa njajah?
Sing tegas masyarakat Tulungagung. Nah ini ku dakwah napa jajah. Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Baalwi sing macam itu. Gak boleh kalah karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan, bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada Kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka ketika masyarakat menjerit? Ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai jadi pecundang kabeh niku apa potongannya copot wis seragam bangsamu. Gini apa mboten? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap nang mboten? Bansernya siapa ora? Teng mriki wonten banser. Wonten banser. Wonten banser. Ada NU. Ada Fatayat. Ada Muslimat. Ibnu PPNU. Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi ke-NU-an. Japman iki arep dirampok ning wong. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Baik, itulah keterangan dari Gus Abbas ya teman-teman, bahwa apapun yang dilakukan oleh beliau adalah semata-mata ingin menjaga marwah NU, dan apa yang beliau serap, ya, apa yang beliau sampaikan merupakan tidak dari nafsunya sendiri ataupun pasti dari dasar informasi-informasi yang beliau dapatkan tadi, bahwa di Tegal ada seseorang yang dianggap ya kan meminta, seorang orang Habib itu meminta donasi dana yang sampai jumlah 300 juta. Saya yakin pasti itu adalah wadulan atau aduan-aduan orang-orang yang ingin supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Maka sudah sepatutnya kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa dan anak pribumi asli untuk melawan itu semua. Jangan pernah takut, pesan beliau. Jika ada kekeliruan, ya mereka mengaku cucu Nabi dan lain sebagainya, justru tidak meminta-minta. Bahkan ketika kita mengasih sesuatu, maka akan bertimbal balik kepada diri kita itu dengan timbalan yang sangat banyak. Kita baik, maka mereka akan lebih baik dengan kita, bukannya memeras kita, ya kan. Bentuk dari penjajahan itu sendiri dari Belanda itu emang secara fisik sudah tidak ada, tapi secara mentality itu banyak sekali oknum-oknum para ngabib ini meminta donasi untuk acara-acara kepentingan mereka sendiri, yang mana tujuannya adalah untuk kelompok mereka sendiri, dan memandang semua orang-orang bukan kelompoknya itu adalah pemanfaatan saja, pemanfaatan dengan apa? Dengan dalih akan mendapatkan barokah, ya akan didoakan dan akan mendapatkan restu dari si oknum Habib ini supaya nanti bisa terkabul semua cita-citanya, atau mendapatkan barokah, digampangkan semua apalah jalan-jalan. Dan maka kata beliau, kita harus lawan itu semua, jangan takut, ya kan, jangan takut untuk menolak. Wong arane sodako, namanya sodako itu seadanya saja, jangan sampai kita itu tertekan. Bahkan ada sampai yang meminta HP dan lain sebagainya. Sudah diceritakan beberapa riwayat-riwayat para kiai-kiai yang sudah membumingkan soal yang sudah keterlaluan sifat-sifat mereka. Maka kita harus lawan, karena Islam itu tidak mengajarkan model-model feudalisme semacam itu, karena kita punya hak yang sama di mata Allah, di mata Rasulullah. Kita punya hak yang sama, dan Rasulullah pun punya hak untuk diri kita. Mungkin itu saja. Mau berkomentar apapun silahkan di kolom komentar, kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.